Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Investigasi. Xiao Yan menemukan alasan untuk berpisah dengan Sun Er sebelum diam-diam menyelinap keluar dari klan. Berhenti sejenak untuk berpikir, dia memutuskan untuk pergi ke pasar kecil terdekat milik klan Jialai. Meskipun dia tidak tertarik untuk membantu para sesepuh meringankan masalah mereka, dia berharap dalam kemampuannya, dia dapat menjadi bantuan bagi ayahnya. Untuk membantu, dia perlu tahu harus mulai dari mana, karena itu, Xiao Yan harus terlebih dahulu menyelidiki pasar klan Jialai. Pasar kecil milik klan Jialai ini diposisikan di daerah yang agak terpencil dan dengan demikian biasanya menikmati keramaian kecil. Namun, ketika Xiao Yan masuk ke pasar, dia kewalahan oleh jalanan yang padat dan keributan yang memekakkan telinga dari kerumunan. Di jalan lebar, orang-orang bergegas. Beberapa pria bertangan telanjang dan kekar berteriak sambil mati-matian menerobos kerumunan. Dari bau samar darah yang keluar dari orang-orang ini, mereka mungkin tentara bayaran yang haus darah. Karena sering melakukan kontak dengan kematian, mereka sangat menyukai salep penyembuhan, lagi pula, ketika menembus jauh ke dalam tanah berbahaya, sedikit salep penyembuhan mungkin merupakan harga yang tepat untuk membeli kembali nyawa seorang teman. Berdiri di pintu masuk pasar, Xiao Yan melihat beberapa tentara bayaran membawa peti kayu kecil sambil mendorong jalan keluar dari kerumunan sebelum dengan gembira melesat keluar dari pasar. Kasus-kasus itu harus berisi, kembalinya bubuk musim semi, kan? Dengan tenang membisikkan kalimat ini, Xiao Yan juga memasuki jalan dan menggunakan semua kekuatannya untuk menggali ke dalam kerumunan. Di sebuah kios yang menjual Return of Spring Powder, dia menghabiskan 100 emas untuk membeli sebuah peti. Memegang koper saat dia sekali lagi dengan susah payah keluar dari kerumunan, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Memikirkan kembali wajah bangga dan tidak sabar para penjual obat, dia mau tidak mau mencibir di dalam hatinya, anjing-anjing yang menggunakan posisinya untuk menindas orang lain. Saat dia keluar dari pasar dengan kopernya, Xiao Yan mengangkat tutup kopernya. Di dalamnya ada 10 botol kecil yang terbuat dari bahan mentah, mungkin batu giok kelas terendah. Tidak mungkin mempertahankan efektivitas obat dengan bahan semacam ini. Membuka botol, cairan agak hijau yang mengeluarkan bau obat yang sangat lemah ditemukan di dalamnya. Guru, apakah ini bisa disebut obat? Agak kagum dengan obat yang diencerkan, Xiao Yan tidak tahan tetapi bertanya dalam hatinya. Ya, itu bisa dihitung sebagai obat penyembuhan tingkat terendah dengan beberapa efek penyembuhan. Obat penyembuhan sederhana semacam ini tidak sulit dibuat dan karena sifatnya yang umum hanya bisa dijual dengan harga murah. Inilah mengapa hanya sedikit alkemis tingkat pertama yang repot-repot memproduksinya. Memang sangat murah, 100 emas untuk 10 botol sama dengan 10 emas per botol. Bagi seorang alchemist, ini benar-benar memalukan. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Oh guru, apakah Anda memiliki solusi yang lebih baik dari ini?" "Banyak, tapi ramuan itu terlalu rendah jadi aku jarang membuatnya." Yao Lao berhenti sejenak sebelum berbicara lagi, apakah kamu ingin membuatnya untuk klan Xiao?" "Itu bagus karena Anda sudah menjadi Douzhe, sekarang saatnya mencoba tangan Anda dalam memperbaiki beberapa obat." "Oh? Saya bisa memperbaiki?" Xiao Yan sedikit heran dengan kata-kata Yao Lao. "Mungkinkah Anda masih mengharapkan saya menangani hal semacam ini secara pribadi?" Yao Lao dengan tidak senang membalas sebelum melanjutkan dengan instruksinya, pertama, pergi ke rumah lelang untuk menemukan kuali obat yang kualitasnya lebih baik. Setelah itu, Anda perlu membeli bahan obat dasar dalam jumlah besar. Pada tahap awal, seorang alkemis baru bergantung pada pil produksi massal untuk mendapatkan pengalaman. Xiao Yan menjilat bibirnya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Melemparkan koper ke selokan di pinggir jalan, dia berlari dengan cepat menuju lokasi rumah lelang primer. Tepat sebelum dia tiba di rumah lelang, Xiao Yan sekali lagi mengenakan mantel hitam di sudut tersembunyi sebelum meluangkan waktunya untuk perlahan mendekati rumah lelang. Semua staf di rumah lelang primer sudah akrab dengan penyamaran Xiao Yan, sehingga ketika mereka melihat sosok berjubah hitam perlahan maju dari jauh, salah satu dari mereka dengan cepat masuk ke rumah lelang untuk memberitahu Ya Fei dan Guni. Mendengar pengumuman bawahan mereka,
Yafei dan Guni secara bersamaan meninggalkan pekerjaan mereka saat ini untuk muncul di pintu rumah lelang dan semua tersenyum saat mereka membawa Xiao Yan ke ruang tamu. Saya telah melakukan kunjungan ini untuk meminta bantuan Anda dalam mendapatkan kuali yang berkualitas. Suara tua itu terdengar dari balik gaun hitam itu. Kemudian, dengan kedua tangannya, dia membawa secangkir teh ke mulutnya untuk menyesapnya. Sadar akan status pihak lain, Yafei sama sekali tidak terkejut dengan permintaannya. Sambil tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dia memberi isyarat untuk memanggil gadis pelayan. Yafei dengan lembut memberi gadis itu beberapa instruksi sebelum melambaikan tangannya untuk mengirim gadis itu pergi. Haha, Tuan, Anda datang pada saat yang tepat, pagi ini rumah lelang menerima kuali obat yang dimurnikan oleh nyala api. Kuali ini ditempa oleh pandai besi terkenal dari Kekaisaran Magia, Master Hier. Tidak hanya memperkuat Douki Flame, itu juga terbuat dari beberapa logam langka yang membantu meningkatkan kemungkinan berhasil memurnikan obat. Hari-hari ini, kuali obat jenis ini sangat dipuji oleh alkemis dari Kekaisaran Jia Ma. Yafei menjelaskan sambil tersenyum, matanya bergerak menyihir. Suara tua itu membawa nada yang sedikit senang. Sedikit ragu-ragu sebelum bertanya lagi, juga persiapkan untukku, cincin penyimpanan, level rendah dengan 500 batang rumput gumpalan darah, 600 bunga tumbuh tulang, 500 bunga poppy, 500 buah hidup. Mendengar permintaan ini, kelopak mata Guni sedikit melonjak. Bahkan, cincin penyimpanan, kelas terendah harganya sekitar 70 hingga 80 ribu dan meskipun bahan obat terakhir tidak begitu langka, jumlah besar yang dibutuhkan berarti tidak kurang dari 100 ribu emas untuk disiapkan. Terakhir, jika kuali medis yang disebutkan oleh Yafei dilelang, harganya bisa mencapai sekitar 150 ribu. Semua hal ini ditambahkan, tanpa 300 ribu emas akan sulit untuk dikelola. Yafei juga tercengang dengan permintaan itu. Rumah lelang tidak dimilikinya sendiri dan oleh karena itu dia harus melaporkan sebagian besar keuntungan dan transaksinya ke kantor pusat. Secara pribadi menggunakan dana senilai 300 ribu bukanlah tidak mungkin tetapi itu pasti akan diketahui oleh atasannya. Dengan ringan menggigit bibir merahnya dan meluangkan sedikit waktu untuk menimbang manfaat yang bisa dibawa oleh alkemis tingkat 4, Yafei memberikan senyuman ringan saat dia berkata, Tuan tua, semuanya akan disiapkan dalam 1 jam. Haha, bagus, untuk pertama kalinya di depan Yafei, nada biasa Yao Lao yang biasanya tidak antusias digantikan oleh tawa senang. Sebuah tangan cantik muncul dari balik gaun hitamnya untuk mengeluarkan kartu giok biru dan meletakkannya di atas meja. Yao Lao tersenyum dan berkata, saya tidak yakin apakah uang ini cukup untuk pembelian. Tetapi Anda dapat menambahkan 1 set bahan Qi Gathering Pill. Mendengar apa yang dikatakan, corak kulit Guni berubah tipis. 1 set bahan lain untuk Qi Gathering Pill? Bukankah itu 50 ribu emas lagi? Bibir kemerahan sedikit terbuka, Yafei juga sedikit marah. Meskipun pihak lain adalah alkemis tingkat 4, ini terlalu berlebihan. Meskipun dia marah, Yafei menyimpan perasaan ini di dalam hatinya, tidak membiarkan sedikit pun terlihat di wajahnya yang cantik dengan mengenakan ekspresi tersenyum penuh. Memikirkan dirinya sendiri sejenak, dia tertawa getir di dalam hatinya. Mengingatkan dirinya sendiri bahwa terkadang pengorbanan harus dilakukan untuk kebaikan yang lebih besar, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan mengangguk, menunjukkan persetujuannya. Haha, sepertinya kalian berdua salah paham. Kumpulan materi ini bukan untuk saya sendiri, saya hanya berpikir untuk membantu dengan membuat pil pengumpul Qi untuk Anda. Membiarkan kalian berdua membayar biaya material seharusnya tidak terlalu banyak, kan? Suara tua itu tertawa dengan tenang. Wajah yang sedikit linglung tetapi masih cantik segera setelah tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, kecerdasan Yafei untuk sementara tersebar oleh kejutan yang tiba-tiba namun menyenangkan ini. Beberapa waktu kemudian, Yafei akhirnya berhasil menekan wajahnya yang memerah dan tenang. Membuat kontak mata dengan Guni yang sama riangnya, dia dengan agak gugup menjawab dengan suara lembut, kalau begitu saya harus berterima kasih, Pak. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.